Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ya, semoga kita senantiasa dalam kondisi sehat, senantiasa dalam kondisi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga senantiasa dalam kondisi baik-baik saja ya tentunya ya. Ya. Jadi gini, ini adalah program baru dari kami pimpinan cabang IMM Kudus yang dalam hal ini diinisiasi oleh kami dari bidang SBO dan juga bidang RPK yang mencoba untuk bersama-sama membangun sebuah platform literasi dan juga seni yang memanfaatkan platform YouTube. Nah, ini merupakan sesi perdana dari kami dan semoga berjalan lancar. Nah, pada sesi perdana ini kami akan mengangkat sebuah karya yang bernama Sentinel Art ya. Nah, di sini saya ditemani oleh Imawati Vio ya, yang dari tadi sudah stay di sini. Mungkin sebelum kita membahas jauh lebih dalam, Imawati Vio berkenan ya untuk memperkenalkan diri dahulu, silakan. Baik, nama saya Alvin Alwiski, biasa dipanggil Vio. Alhamdulillah saya sekarang menjabat sebagai Ketua Bidang SBO di PC IMM Kudus. Nah, sebenarnya bidang SBO itu apa sih? SBO itu termasuk bidang yang concern dengan seni, budaya, dan olahraga. Jadi nantinya jika ada pengetahuan atau entah itu kesenian gitu ya, terkait olahraga gitu, itu bisa digodok atau bisa disampaikan oleh bidang SBO di PCIM Kudus. Iya, jadi gitu ya teman-teman. Dan salah satu dari karya Imawati Vio ini ada Sentinel Art ya. Iya. Mungkin dari teman-teman yang di rumah maupun saya pribadi ya, itu belum cukup tahu secara mendalam terkait dengan Sentinel Art itu sendiri ya, karena saya pribadi ya mungkin bisa dikatakan masih sangat baru ya mengenal Sentinel Art ini, dan terkait dengan detailnya saya memang belum mengetahui banyak ya. Dan mumpung ada teman kita Imawati Vio yang memang mempunyai perhatian lebih terhadap Sentinel Art ini sendiri, langsung saja ya kita bisa tanyakan terkait Sentinel Art ini sendiri ya. Tapi sebelum itu, bawaannya kok kita terlalu formal ya. Mungkin kita bisa ganti kostum dulu ya, agar lebih santai aja gitu sih. Ya, kita lanjut ya terkait dengan Sentinel Art ini ya. Dari kita kan memang masih sedikit sekali yang memang mengetahui dengan Sentinel Art ini sendiri. Mungkin Imawati Vio mau berbagi sedikit terkait dengan ini ya. Sebenarnya apa sih Sentinel Art itu sendiri kayak gitu? Iya, sebenarnya Sentinel Art itu dari 3 kosakata gitu. Yang pertama ada Zen, yang kedua ada Tangle, dan yang terakhir ada Art gitu. Nah, dari 3 kosakata tersebut kita bisa mengartikannya sendiri-sendiri. Zen itu berasal dari Buddhisme. Atau agama Buddha, di mana mereka itu mengartikan bahwa Zen adalah mental atau pikiran terbuka yang pada saat kita melaksanakan tersebut kita itu merasa sedang meditasi atau semedi gitu. Nah, kalau dalam bahasa Jepang yang mengambil juga dari bahasa Mandarin itu bertuliskan bukan Zen lagi, tapi CHAN. Saya nggak tahu ya bacanya itu sama dengan Zen atau enggak, tapi juga artinya pun sama, terkait tentang mental, pikiran terbuka, di mana pada saat kita merasakan meditasi atau semedi itu kita bisa keluar dari penjara pikiran itu. Nah, Tangle itu sendiri ya, kalau teman-teman udah mengetahui, Tangle itu kan bahasa Inggris dari bentuk atau pola yang terstruktur gitu. Iya. Itu Tangle. Kalau art pun itu artinya juga seni atau gambaran. Jadi bisa ditarik kesimpulan gitu ya, bahwa Sentinel Art itu adalah seni atau gambaran di mana pada saat kita menggoreskan pola-pola terstruktur itu, kita mendapat ketenangan diri gitu, atau bisa disebut dengan self-soothing. Self-soothing. Oke, jadi gitu ya teman-teman, sedikit sekilas tentang Sentinel Art itu sendiri. Jadi memang lebih identik ke sebuah kayak art terapi gitu ya. Iya. Oke. Nah, apa untuk Sentinel Art sendiri ini ya, kita kan masih di lingkungan kita mungkin masih bisa dihitung jari yang mengenalnya. Berarti kan bisa dikatakan bahwa kepopuleran Sentinel Art itu sendiri, utamanya di Indonesia, itu memang belum dikenal banyak orang ya. Nah, kepopulerannya itu sendiri gimana sih terkait dengan ini Sentinel Art itu sendiri? Iya,
Jadi kepopuleran Zentangle Art itu berasal dari ajaran filsafat Buddha. Filsafat Buddha. Iya. Nah, setelah itu terkhusus di kawasan Asia Timur, kepopuleran itu muncul gitu, Zentangle Art. Nah, di India, kawasan Asia Timur India dikenal dengan agama Hindu dan Buddha. Jadi tuh yang melaksanakan Zen itu tuh agama Hindu dan Buddha di India gitu. Tapi dikenalnya bukan nama Zentangle, tapi dengan nama beda lagi. Apa? Mandala. Oh, Mandala mulai. Iya. Tapi pengertiannya pun hampir sama gitu. Zentangle dan Mandala. Nah, kalau di Indonesia gitu ya, tahun 2019 itu masuk di Indonesia, tapi kerap disamakan dengan Doodle Art. Doodle Art. Iya. Oke. Jadi memang tergolong masih sangat baru ya terkait desain art itu sendiri ya. Dan berarti memang wajar ya ketika di lingkungan kita itu memang masih cukup sedikit ya yang mengenalnya. Oke, tapi tadi saya sempat menangkap Doodle Art ya. Doodle Art itu sendiri apa sebenarnya? Dan ada bedanya nggak dengan ada. Jadi kalau doodle itu ya, doodle art ya, itu kan kerap disamakan tuh dengan Zentangle di Indonesia. Iya sih. Nah, sebenarnya pun ada perbedaannya. Kalau doodle art itu lebih kepada gambaran karakter-karakter unik gitu. Iya. Jadi misal kayak ada kayak manusia-manusia gitu, itu dengan karakter wajah yang berbeda-beda, lalu ditambah dengan pola-pola sedikit gitu. Kalau Zentangle kan lebih menonjolkan pola-pola yang terstruktur gitu. Jadi kalau doodle enggak, dia lebih kepada karakter yang unik gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa di doodle art diberikan Zentangle atau pola-pola itu. Gitu sih. Oke, memang berarti antara keduanya itu memang sangat berbeda ya. Iya, kalau betul. Doodle art, kalau saya perhatikan dari penjelasan Imam Wativia kan, doodle art itu kan ada sebuah karakteristik yang memang bisa secara jelas dilihat ya. Beda kalau dengan yang Zentangle Art ini kan kayak gambar-gambar yang abstrak gitu ya, kayak cuma pola-pola aja kayak gitu ya. Nah, kembali ke tadi ya, terkait dengan kepopulerannya tadi ya, kan memang baru masuk tahun 2019 yang lalu kan. Nah, ini kan memang terhitung sangat baru sih memang ya. Nah, Imam Wativia ini sejak kapan nih mengenal doodle art ya? Bukan doodle art ya, apa namanya? Zentangle Art ya. Jadi pada waktu SMP, SMA sampai kuliah, saya punya temen yang sama. Namanya itu Vinka, dia perempuan. Pun kuliah ini juga satu kampus gitu. Gitu ya. Terus saya kan nyimpen itu ya kontak WhatsApp-nya dia. Nah, di awal tahun 2020 kalau nggak salah, itu dia bikin story WhatsApp. Ada gambaran yang di-post gitu. Gambarannya ya saya taunya itu doodle art. Berarti yang gendut itu ya. tapi di dalam doodle art itu juga dimasukkan pola-pola gitu, walaupun itu sedikit gitu ya. Terus saya iseng-iseng komen tuh, reply story-nya WhatsApp dia. Saya bilang, kok bagus ya, saya boleh gak tuh diajarin, saya bilang gitu. Terus dia bilang, saya cuma coba-coba sih, kalau kamu pengen ya coba aja sendiri gitu. Si Vinka bilang gitu. Nah, dari situ saya nyoba di kertas putih gitu ya, saya gambar, tapi nggak tahu kenapa gitu ya, jujur saya sulit untuk menggambar yang namanya doodle, karakter-karakter unik gitu. Saya lebih tertariknya ke yang pola-polanya gitu. Yang Zentangle Art itu. Tapi saya belum tahu pada saat itu namanya apa gitu. Jadi saya pengennya tuh wes tak gambar sing pola-pola wae gitu. Nah, dari situ saya coba browsing di internet gitu. Saya pengennya saya mau gambar yang pola aja gitu. Gambar yang pola aja, terus saya cari referensi pola lain biar bisa saya cantumkan gitu ya. Nah, di situ ternyata pola-pola yang terstruktur itu dan terkumpul itu ada namanya lagi gitu. Apa itu tadi? Zentangle Art. Zentangle Art itu. Ya, jadi saya kan nggak tahu ya, ternyata yang saya gambar pola-pola itu udah ada sejarahnya duluan gitu. Jadi ya mungkin dari situ Zentangle itu pola-pola, doodle itu lebih ke karakter unik. Jadi saya tertariknya di situ. Berarti begitu mengenal Zentangle Art itu langsung dipraktekin ya, langsung menggambar pola-pola. Cuman ya ada jaraknya sih, maksudnya kayak kalau misal saya pengen gitu ya saya gambar, kalau enggak ya enggak gitu. Di tahun 2020-an itu. Kayak pelatihan khusus kayak gitu perlu nggak? Misalkan kita nih mau mencoba membuat pola-pola Zentangle Art itu pola
pelatihan khusus itu perlu ada nggak sih atau memang spontan aja kita Kalau menggambar? saya tahunya ya di artikel itu Zentangle itu memang terkhusus gambar yang secara spontan gitu ya. Jadi apa yang difikirkan penggambarnya gitu tentang pola apa, kotak atau lingkaran itu ya spontan aja dituliskan, digambarkan gitu. Jadi misalkan saya nih tadi kan disebutkan bisa juga sebuah media meditasi nih, misalkan saya sedang banyak pikiran segala macem dan saya pengen mencoba menuangkan nih dan saya tidak punya keahlian, tapi itu tetap bisa ya berarti ya? Bisa, soalnya saya pernah baca gini, Zentangle itu tidak mengenal penghapus gitu. Tidak mengenal penghapus Ya, malah berarti jadi gambaran asal aja gitu. Dimana kalau misal kita ada salah sedikit gitu ya, salah sedikit di gambaran tersebut, kita bisa numpukin dengan gambaran lain gitu. Gitu. Jadi dia tidak mengenal kesalahan gitu. Oke, jadi prosesnya memang sangat berbeda ya dengan sini-sini gambar lainnya ya. Oke. Oke, jadi gitu ya teman-teman terkait dengan Zentangle art ya. Nah, kita beralih ke budaya kita sendiri. Budaya kita sendiri nih. Di sini kan ada yang namanya batik ya. Dan itu memang sudah sangat dikenal di negara kita dan juga sudah kepopulerannya itu sendiri kan memang sudah mencapai ke mancanegara ya. Iya, betul. Dan kalau saya lihat secara sekilas itu kan memang hampir sama ya antara batik dan juga Zentangle art itu sendiri. Nah, sebenarnya antara Zentangle art itu sendiri dan batik itu bisa disamakan nggak sih? Atau misalkan ada perbedaannya gitu? Perbedaannya kayak apa gitu? Ya, jadi kalau di Indonesia kan itu kita kenalnya batik tuh sama kayak Zentangle gitu. Padahal iya sih, aku awalnya juga ngira kayak gitu sih. Iya. Nah, sebenarnya ada dua perbedaan gitu dari Zentangle dan batik. Lebih dilihat dari filosofisnya, segi filosofis. Sebenarnya kan kalau kita lihat sekilas gitu ya, Zentangle gitu ya. Ini nggak ada segi filosofisnya gitu. Apa sih filosofis dari sebuah gambaran pola-pola terstruktur? Kan nggak ada ya, nggak ada. Nah, kalau batik itu kan lebih kepada menonjolkan filosofis. Misal kita ngambil gambaran bunga gitu ya, atau burung, di mana terus ada awan gitu ya, di mana di dalam gambaran tersebut pasti ada filosofisnya. Kenapa kita memilih batik Megamendung? Kenapa kita memilih batik burung-burung yang tertata itu seperti itu? Nah, kalau Zentangle itu lebih kepada spontan gitu, apa yang digambarkan ya udah itu digambarkan, nggak ada segi filosofis. Terus yang perbedaan kedua itu terkait kalau Zentangle itu kan dia spesifik untuk art terapi gitu, itu Zentangle. Tapi kalau batik itu lebih kepada kesenian, budaya gitu, itu sih. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa kalau batik ini kan lebih menekan pada bisa dikatakan gitu ya? Pada hasil dan maknanya hasil akhir dan juga maknanya kan. Tapi kalau Zentangle ini berarti kayak bisa dikatakan nggak punya tujuan ya, penting gambar betul nggak ada target gitu. Nggak ada target berarti. Iya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi antara batik dan juga Zentangle art itu memang sangat bisa dibedakan ya, terutama tadi dari segi filosofis dan juga dari yang art terapi sama kesenian juga. Oke, jadi gitu ya teman-teman antara batik dan juga Zentangle art ya. Jadi jelas ya perbedaannya itu di mana. Jadi kita kembali lagi aja ya ke Zentangle art ya. Di depan tadi sebenarnya udah disinggung sih terkait Zentangle art itu juga disebut dengan art terapi ya, terus seni untuk terapi kayak gitu ya. Itu kenapa bisa disebut dengan art terapi kayak gitu loh, padahal kan cuma gambar-gambar aja gitu sih. Iya, jadi tuh kenapa bisa disebut art terapi gitu ya. Saya pun awalnya nggak mikir kok sekedar gambaran gitu ya, gambaran bisa disebut terapi. Itu terapinya sebelah mana gitu. Ya apalagi saya yang nggak tahu. Iya, makanya dari situ kita sebenarnya sadar gitu pada saat proses menggambar itu ada 3 elemen yang bisa kita pelajari. Ada apa aja itu kira-kira? Nah, itu 3K, bisa disebut dengan 3K. Yang pertama ada kesadaran. Yang kedua ada kesabaran. Dan yang ketiga ada konsentrasi. 3K berarti ya? Iya. Okay. Nah, dari situ kita bisa berpikir bahwa pertama tadi kesadaran gitu ya. Kesadaran itu kenapa sih kok misal ya kita menggambar itu kan penuh dengan konsentrasinya tadi, penuh dengan pelan-pelan gitu ya, menenangkan gitu. Nah, dari situ kesadaran kita main tuh.
gitu. Jadi kita sadar apa yang kita goreskan gitu, apa yang kita berikan di kertas putih itu kita sadar gitu. Jadi dia bisa melatih kesadaran kita gitu. Dan nantinya jika kita melakukan menggambar Zentangle Art terus menerus itu bisa melatih gitu. Itu yang kesadaran. Terus elemen yang kedua yaitu kesabaran gitu. Nah dari kesabaran saat kita menggambarkan itu ya, kan dibilang kalau Zentangle itu tidak mengenal penghapus tadi ya. Iya, sabar gitu. Jadi kalau misal ada kesalahan gitu dari yang kita salah gambarnya, itu kita mencoba merangkul gitu. Berarti salah ya, lanjut aja terus iya, gitu ya. Kita tumpuki dengan pola-pola lain gitu. Terus yang terakhir ada konsentrasi gitu. Itu sangat-sangat melatih gitu ya. Soalnya dari pola yang pelan-pelan kita gambar, kesadaran kita main, kesabaran kita main, itu bisa melatih konsentrasi. Gitu, itu disebut dengan art terapi sih. Terapi. Iya, betul. Oke. Dari apa namanya penjelasan yang tadi itu ya, sebenarnya ada satu hal yang menurut saya juga sangat menarik sih ya. Apa? Ada satu pertanyaan yang ada kaitannya dengan art terapi itu sendiri. Imawati Vio ini kan sering kali ya, atau mungkin udah ada beberapa karya dengan Zentangle Art ini sendiri. Pertanyaan adalah gini, dari karya-karya ini udah ada berapa kejenuhan, udah ada berapa banyak pikiran yang berhasil disembuhkan nih dari karya-karya ini nih? Gimana ya? Saya gini ya, sebenarnya kalau misal ditanya seperti itu gitu ya, saya mencoba gini, kalau misal ada kayak pikiran yang tercampur baur gitu ya, nggak bisa multitasking, nggak bisa mikir satu demi satu gitu. Itu saya coba gambar terus Zentangle Art itu, walaupun nantinya pikiran itu nggak bisa hilang gitu ya, saya coba tumpukin lagi dengan pola-pola baru gitu sih. Jadi kalau misal dengan menggambar itu bisa hilang, nantinya kan kehidupan seseorang itu ya, pasti kan nanti ada masalah lagi kan gitu sih. Itu ditumbuk gitu ya. Iya, jadi saya mencoba untuk kalau ada masalah ya wes dicoba gambar sih. Dan itu pun nggak ada salahnya gitu loh. Kita menggambar itu kan sebuah seni gitu ya, termasuk seni, sebuah gambaran karya kita juga gitu. Kita berusaha menghargai pun berusaha bahwa merangkul gitu. Ini loh masalah saya ini gitu sih. Oke, siap. Mungkin untuk lebih jelasnya saya harus mencoba sendiri ya. Oke. Betul. Oke, besok saya akan pulang coba buat. Silakan iya. Oke, jadi gitu ya teman-teman, sedikit banyak tentang Zentangle Art itu sendiri dan tak terasa kayaknya kita sudah cukup lama ya. Iya, betul. Ini udah terlihat 1 jam lebih kayaknya. Nah, mungkin sebelum kita tutup ya, mungkin ada dua patah dari teman kita Imawati Vio, mungkin bisa disampaikan dulu. Sedikit gitu ya, nggak apa-apa ya. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Iya. Jadi mungkin pesan kepada diri saya sendiri juga, teman-teman yang lain gitu ya nonton ya. Sebenarnya kita itu nggak salah dalam berseni atau menggambar apapun itu nggak salah. Misal itu hal positif gitu ya. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah misal kita sebagai manusia gitu ya, kita harus bisa berseni itu, apapun itu gitu. Berseni, entah itu tentang seni musik atau seni menggambar, seni lukis dan lain sebagainya, itu boleh gitu. Dan itu pun nggak salah gitu. Jadi usahakan hidup di dunia itu pun ya benar bahwa bekal untuk akhirat gitu ya. Jadi tetap kita belajar seimbang gitu ya. Dan seni pun nggak ada salahnya untuk dipelajari gitu sih. Jadi manusia tuh tetap mengusahakan dirinya untuk berseni gitu. Ya oke siap. Ya itu udah pesan yang paling mendalam ya dari teman kita, dan saya rasa saya tidak perlu menambahkan 1 patah 5 patah kata lagi ya. Langsung saja saya tutup, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Imawati Vio atas kesempatannya, waktunya, dan juga yang lain-lainnya pokoknya. Nah, langsung saja saya cukupkan. Billahi fisabilil haq, fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung. Memiliki karakteristik dengan Nentokno selesainya kapan, gak ada target hasil. Terus gambar Zentangle itu bisa melatih untuk merangkul kesalahan itu di sini. terapi.
Ya. Gini. Wes tak ketemu menit gitu. Ya usah aku tak bilang 9 Enggak usah ngomong. Enggak usah. Ya langsung saja kami tutup ya, Mas. Pas tak kilo khairat.